Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para satidang, para hujjah, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, bagaimana biasa mari kita buka pengajian kita dengan pembacaan salawat. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karamiyya. Ya akraman khalqi man liman aludu bihi siwaka inda huludil hadithil alim. يطيق رسول الله جاءك بي إذا الكريم تجلى باسمه منتقم. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Selanjutnya kita baca suratul Fatihah dengan yakin dalam hati kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufik hidayahnya kepada kita semua, dipanjangkan umur kita, sehatkan badan kita, luaskan rezeki kita dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatihah kita niatkan untuk orang tua kita yang pulang ke rahmatullah, mobil khusus pada pendahulu Masjid Jami' Al-Mubarak, mudah-mudahan Allah jadikan kubur mereka mubarakah jannah. Fatihah kita niatkan untuk saudara-saudara kita sedang sakit, namun Allah akan penyakitnya, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatihah kita niatkan untuk keluarga kita, anak istri kita, mudah-mudahan selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulliyatin salihah. Al-Fatihah. Dalam pertemuan yang lalu kita masih membahas tentang fadilat haji dan umrah, keutamaan berhaji dan umrah, bahwa haji itu dapat menghapus dosa-dosa kita, bahkan bukan hanya dosa kecil saja, dosa besar pun itu bisa dihapus dengan haji yang mabrur. Ya, haji yang mabrur itu adalah haji yang dilaksanakan tanpa ada cacat, terutama cacat dosa. Jadi orang yang berhajinya betul-betul ikhlas karena Allah, bekalnya betul-betul halal, dan di sana melaksanakan semua rukun, wajib dan sunnahnya dengan sempurna. Mudah-mudahan orang tersebut akan membawa haji yang mabrur namanya. Ya. Kita lanjutkan. Kemudian kemarin bahwa orang yang sudah tua boleh dibadalkan, ya, bukan orang yang meninggal saja. Yang meninggal boleh, tapi orang sudah tua, udah nggak bisa tidak bisa lagi bepergian jauh. Dari sini harus pakai pesawat 9 jam non-stop, ya. Apalagi nanti di sana dengan cuaca yang ekstrim,
Kemarin wukufnya itu hampir 52 derajat Celcius, bukan main panasnya ya. Nanti kalau musim dingin dapatnya wukufnya bulan Januari, Februari, sangat dingin ya. Nah itu membuat orang yang kurang kuat fisiknya itu tidak akan bisa melaksanakan seluruh rukun-rukun haji tersebut. Dan haji itu adalah rukun fisik, banyaknya rukun fisik haji. Wukuf itu kan cuma berada di Arafah saja, badannya yang harus ada, walaupun nggak bisa ngapa-ngapain ya, asal udah ada di Arafah udah sah hajinya. Itu memang fisik, harus bisa ke Arafah fisiknya. Kemudian tawaf itu kan mengelilingi Ka'bah 7 kali ya. Kalau nggak ada orang sih, cuman kita doang sendiri, cepet 10 menit 15 menit juga sampai lari sampai. Tapi kalau lagi haji begitu bisa 2 jam kita tawaf itu ya. Dan tawaf itu cuma hasil mengelilingi Ka'bah aja, nggak baca apa-apapun sah. Kediam aja nih, ngelilingin Ka'bah yang itu juga sah ya. Jadi memang fisiknya harus fisik yang ada. Belum sa'i itu hampir 3,5 kilo kita ya, dari Safa ke Marwah, dari Marwah ke Safa bolak-balik ya. Kalau udah udah usia lanjut jarang orang yang kuat bisa menyelesaikannya, maka itu boleh anaknya atau siapapun yang sudah pernah haji, nah syaratnya harus sudah haji ya, itu boleh membadalkan, menggantikannya ya. Sekarang kita lanjutkan. Wa anhu anna imra'atan, itu bukan sebelahnya. Wa an Laqit ya. Wa an Laqit ibn Amir radhiyallahu anhu annahu ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala inna abi shaykhun kabirun la yastati'u al-hajj wala al-umrah wala az-za'n qala hujja an abika wa'tamir ya. Ya. Wa rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih ya. Dari sahabat namanya Laqit Ibn Amir radhiyallahu anhu bahwa beliau datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, inna abi syaikhun kabir." Ya Rasulullah, sesungguhnya ayah saya udah tua sekali ya. La yastati'ul hajja wal umrah, dia tidak mampu untuk berhaji dan tidak mampu berumrah. Padahal waktu itu jumlah ya umat Islam pada zaman Rasulullah berarti kan ya, untuk haji itu sekitar 400-450 ribu orang saja. Kalau sekarang bisa sampai 5 juta. Artinya kalau 450 sih sekarang ya masih 60-70 masih kuat, masih bisa ya. Nah ini beliau berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayah saya udah tua sekali, la yastati'ul hajja wal umrah." Dia nggak mampu haji dan tidak mampu umrah fisiknya ya. Waladza'na itu artinya bolak-balik mundar-mandir, kan banyak mundar-mandirnya dia. Apalagi sekarang kita harus ke Madinah, pesawatnya turunnya di Jeddah, dari Jeddah aja ke Mekah itu bisa 1 jam, 2 jam. Kalau lagi kalau musim haji bisa 4 jam baru sampai. Padahal kalau lagi hari biasa 1 jam aja udah sampai. Ya. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Hujja an abika wa'tamir."
Kata Rasulullah, hujja an abika, udah kamu berhaji, gantiin orang tuamu. Wa'tamir, dan umrohlah, gantikan orang tuamu. Jadi boleh kita menggantikan orang tua ataupun haji ataupun umroh kalau dia sudah tidak mampu lagi untuk perjalanannya dan di sananya, ya, daripada nyusahin di sana, ya. Wa an Sa'id bin Yazid radhiyallahu anhu qala hujjati ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada' wa ana ibnu sab'i sinin, rawahu al-Bukhari. Hadis selanjutnya dari As-Sa'ib bin Yazid. Ini juga salah seorang sahabat namanya As-Sa'ib, ya, radhiyallahu anhu. Beliau berkata, hujjati ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu artinya saya diajak berhaji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, fi hajjatil wada', pada waktu haji wada'. Haji wada' ini haji perpisahan. Maksudnya adalah hajinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah haji cuma sekali. Ya, seumur hidup Rasulullah haji cuma sekali. Dan itu karena cuma sekali berarti kan satu-satunya, nggak ada lagi. Ya, seakan-akan itu beliau wada itu selamat tinggal. Maksudnya adalah perpisahan, ya, haji perpisahan, karena setelah itu beliau wafat. Kalau haji kan Zulhijjah, habis Zulhijjah Muharram, Safar, Rabiul Awal, 3 bulan kemudian Rasulullah meninggal. Rasulullah meninggalnya kan bulan Rabiul Awal, ya. Jadi Rabiul Awal itu bukan maulid doang. Maulid meninggalnya, wafat dan hijrah itu bulan Rabiul Awal, ya. Hujjati ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada'. Kata As-Sa'ib, saya diajak haji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada haji wada', wa ana ibnu sab'i sinin. Dan saya waktu itu usia saya baru 7 tahun. Baru 7 tahun. Maksudnya apa? Maksudnya anak kecil juga boleh haji. Itu, ya. Tapi kalau dia belum belum balik, ya, itu hajinya tetap dapat pahala haji, cuman dia tidak gugur, kewajibannya belum gugur, dia masih tetap harus haji nanti. Gitu. Kita banyak duit nih. Amin. Itu banyak duit nih misalnya. Wah, sekeluarga kita hajiin, malah anak kita masih kecil-kecil kita hajiin. Oh, boleh, dapat pahala. Orang tuanya dapat pahala juga karena dia menghajikan, dia mengongkosin gitu, ya. Nah, tapi ini anak kalau belum balik, dia tetap harus wajib haji lagi nanti. Jadi kewajiban hajinya belum gugur karena ya belum balik, belum mukallaf namanya. Belum mukallaf itu artinya belum mendapatkan beban untuk mengerjakan kewajiban. Tapi nanti kalau sudah balik, dia harus balik lagi, dia harus haji lagi, ya, kan banyak duitnya. Nah, ya, jadi balik lagi nanti, gitu, ya. Rawahul Bukhari, hadisnya hadis sahih diriwayatkan Imam Bukhari, ya. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam laqiya rakban bir-rawha, ya. Hadis selanjutnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan rakban. Ini artinya sekumpulan orang yang sedang naik onta, berkendaraan, gitu. Ya, Rasulullah pernah pada satu ketika menemui iring-iringan orang berkendaraan naik onta kalau dulu, ya, rakban.
birrauha. Rauha ini nama tempat. Jadi ketemunya di daerah namanya Rauha. Ya. Faqala, maka Rasulullah bertanya kepada orang tersebut, mereka yang naik yang sedang berjalan tersebut, manil qaum? Kalian ini siapa? Kalian ini kaum apa? Namanya apa? Grup apa nih? Nah, gitu ya. Qalu al-muslimun. Mereka mengatakan kami orang-orang Islam semua. Rupanya belum kenal dengan Nabi. Jadi ada orang yang baru mau datang ke Mekah tapi belum kenal dengan Rasulullah SAW. Buktinya Rasulullah bertanya, jawabnya kayak kan orang Islam, nahnu muslimun, gitu. Qalu man anta? Berbalik, mereka yang bertanya kepada Rasulullah SAW, ya, man anta? Anda siapa? Berarti belum kenal, ya. Maka Rasulullah menjawab, Rasulullah, saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Farafa'at imra'atun sabiyan. Maka di antara tadi yang berkendara tersebut, ya ada orang perempuan yang ikut. Ya, farafa'at sabiyan, maka orang tersebut, si perempuan ini mengangkat seorang anak masih kecil, berarti diangkat, berarti kan kuat, berarti kan kecil anak, ya, diangkat. Faqalat, maka si perempuan itu, ibunya itu bertanya pada Rasulullah, alihada hajjun? Ya, artinya apakah anak kecil ini boleh berhaji? Gitu. Ya, jadi ibunya tanya pada Rasulullah, ya, oh Anda Rasulullah, iya, oke, saya tanya sekarang, apakah anak kecil ini boleh berhaji? Ya. Na'am walaki ajrun. Kata Rasulullah SAW, iya, boleh haji dia. Walaki ajrun, engkau dapat pahala. Nah, ya. Dan engkau yang akan mendapatkan pahalanya. Jadi ibunya yang akan dapat pahalanya. Ya. Rawahu Muslim, diriwayatkan Imam Muslim, ya. Wa an Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hajja ala rahlin wa kanat zamilatahu. Rawahu Bukhari, ya. Ada pendapat, ya, ulama yang mengatakan janganlah anak-anak di bawah umur udah haji, ya, nanti aja kalau sudah dewasa, kalau sudah balik baru haji. Sekarang kan antriannya aja banyak, ya, walaupun dia orang tuanya duitnya banyak juga. Nah, sekarang antriannya panjang begitu. Kan lebih bagus yang udah, yang ya orang tua segitu banyak itu udah pada nungguin, ada sampai 20 tahun, ya, 26 tahun sekarang daftar tunggunya. Kesian yang udah tua-tua itu. Kenapa anak kecil diajak? Jadi nambah panjang antrian itu, gitu, ya. Nah, di sini yang disebut dengan maqasidus syariah. Maqasidus syariah itu artinya bukan enggak boleh, tapi ada tapinya. Bukan enggak boleh, boleh. Ini hadisnya bolehnya. Tapi situasinya sekarang, ya, ya enggak memungkinkan lah. Anak masih di bawah umur udah diajak haji misalnya. Toh tetap dia nanti harus haji juga. Karena apa, belum gugur kewajibannya, tetap harus haji juga nanti. Udah nanti aja lah, dia kan masih kecil, masih panjang, gitu. Ya. Wa an Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hajja ala rahlin wa kanat zamilatahu, ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis dari Anas radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhaji ala rahlin. Ala rahlin itu artinya di atas onta. Jadi waktu Rasulullah berhaji itu, ya, beliau membawa ontanya
dan di atas onta. Jadi wukufnya di atas onta. Kita enak sekarang nunggu di bawah tenda pakai AC lagi. Pakai AC, makan dibawain, ditaruhin di depannya. Kadang-kadang makannya pakai prasman, ya, udah enak banget. Iya. Tapi memang situasinya sekarang itu coba dengan panjangnya antrian ini, kok jadi ditambah terus. Tambah gak tanggung-tanggung 10.000, tambah lagi 20.000. 20.000 emang batu bata orang. Perlu tempat, perlu makan, perlu WC, perlu apa segala macam. Ya. Rasulullah dulu sholat haji tuh Pak, di atas onta. Buru-buru ada tenda, apalagi ada AC segala macam. Ya. Wa kanat zamilatahu, dan juga di onta tersebut ya, itu makanannya. Jadi makanan beliau itu dia taruh di atas onta tersebut. Biasanya orang-orang Arab yang rada kaya, nah itu kalau jalan bawa 2 onta. Satu onta dia tunggangin sendiri, nah, satu ontaknya lagi itu buat bawa barang-barangnya. Iya. Yang kantong sebelah kanan sebelah kiri itu, bundutmu itu, barangnya semua ditaruh di situ. Gitu. Ya, nah Rasulullah saking miskinnya, nah, gitu maksudnya, saking sederhananya beliau ya berhaji di atas onta. Nah, satu onta makanannya di situ juga. Jadi begitu sederhananya Rasulullah SAW ya beribadah, terutama berhaji. Padahal ini haji satu-satunya, gitu ya. Ya, kita sebagian ada yang malah justru haji bermewah-mewahan. Harus ada kulkasnya, terus di situ ada es krimnya, terus ada appetizernya kalau habis makan. Coba lihat Rasulullah SAW. Salah sedikit, kurang sedikit, upload, sebar ke sana kemari, ini ya. Coba lihat hajinya Rasulullah SAW. Boro-boro ada segala kemah, boro-boro dilayanin, ya. Cuman ontaknya satu, di situ dia berwukuf, di situ dia naikin, di situ juga barang-barang persiapan beliau, paling juga roti yang udah kering, ya, iya, ya, serba darurat. Haji itu serba darurat, tidak ada yang normal. Ya, nanti kalau ada kedapatan kebetulan tahun depan giliran haji, ya, atau yang baru pulang haji, ya, nah itu selalu harusnya kita sebagai jemaah haji itu harus dicamkan bahwa keadaan kita di sana semua serba darurat, nggak ada yang normal. Mulai dari pesawat kita, mulai dari asrama haji kita, itu semuanya darurat aja semua terus. Mana ada orang ngantri di depan di depan imigrasi itu 6 jam, kecuali haji. Mana ada orang pergi ke airport sehari sebelumnya, kita paling 2 jam sebelumnya, 3 bulan sebelumnya, lalu kita ke airport itu giliran haji. Kan sehari sebelumnya ditaruh lagi di mana, di asrama dulu, habis itu besoknya baru berangkat dibawa. Harus diseragamin, harus pakai ini, darurat semua udah. Karena memang jumlah jemaah hajinya seluruh dunia itu banyak, antara 3 sampai 5 juta pada waktu wukufnya. Ya, begitu naik pesawat itu darurat, serba darurat. Pesawat itu nggak ada VIP yang di depan, cabut semuanya. Kursinya dirapet-rapetin. Kursi jemaah haji rapet banget itu. Sampai di sana masuk ke
ke hotel, emang hotel tulisannya yang apa namanya, yang plus itu, yang plus ya, yang haji plus itu, yang mahal itu, yang 100 juta, 150 juta itu hotel bintang 5. Coba periksa kalau bintang 5 beneran. Nggak ada. Hotel bintang 5 kan ada kolam renangnya. Mana ada. Hotel bintang 5 nggak bakalan diisi 4 orang. Artinya 2 orang. Bintang 5, coba giliran Netflix-nya. Habis sembahyang, Netflix mau ke kamar kita. Bisa 1 jam nungguin bisa lebih dari 1 jam, biar kata yang di bintang 5. Semuanya serba darurat. Apalagi yang reguler. Nah, ya, itu serba darurat semuanya. Kita dicampur laki-laki semua, laki-laki, perempuan sama perempuan, 40 hari. Kalau yang pengantin baru bagaimana coba? Serba darurat. Makan emang nggak darurat makan di sana. Menunya ini sayur asem, mana ada melinjo di sana. Isinya segala terong, segala apa namanya kol, yang gak ada main aja situ. Sayur asem. Ikan patin ya. Ikan patin, ikan paling kuat soalnya. Jadi nggak ada yang habis itu masuk ke tenda itu, memang overload, nggak bisa kalau nggak overload. Orang Arafahnya nggak segitu juga, jemaahnya yang nambah. Apalagi di mana di Mina. Mina itu kan tempat sempit antara 2 gunung, jadi gunungnya tengahnya di sini. Segitu. Jadi semuanya itu harus di mindset kita itu harus bahwa pelaksanaan ini adalah serba darurat. Ya, makanya apa? Banyak bawa sabar, itu maksudnya. Banyak bawa sabar kalau giliran pergi haji tersebut. Dan makanya di dalam Al-Quran deh, ya, itu larangannya kalau haji itu larangannya adalah fala rafata. Pertama rafat. Pas itu kemarin apa namanya? Ya, berbicara yang porno. Karena kita baru tumben lihat orang segitu banyak yang model apa aja ada. Lagi tadi yang saya katakan ya, yang apa namanya, yang pengantin baru ataupun yang muda-muda lah, 40 hari nggak ketemu istrinya, maksudnya nggak, ya kan udah ngomong udah ngaco aja, banyak ngaco. Larangannya itu fala rafata wala fusuqa tuh nggak boleh berbuat dosa sama sekali. Kita tawaf aja bisa dosa, didorong sini tersikut, wah mau ngapain sikut sini, sengaja kita dorong orang marah. Nah, terketemu, bukan kita doang sih memang begitu, juga orang lain juga begitu. Giliran orang Turki misalnya atau orang Afrika, dia tuntunan orang gede-gede, kita ditambah buyar. Nah, makanya dalam Al-Quran itu larangannya itu la rafata, fala rafata, tidak boleh berkata-kata yang porno, wala fusuqa, ya, tidak boleh berbuat dosa, wala jidala fil hajj, jangan bertengkar. Karena memang cepat banget kita disuruh pertengkaran, apalagi perbedaan pendapat. Itu haji satu-satunya amal ataupun perbuatan ibadah yang paling banyak khilafiyahnya, itu haji. Gitu. Nah, yang nggak ngerti itu di sana belum sepanjang ada di sono tuh jidal terus dia, apa namanya, berdebat terus sama orang, ini nggak sah, ini nggak boleh, ini kurang afdol, ini udah macam-macam. Itu ya, wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairi ya'lamhu Allah. Pokoknya kita
laksanakan ibadah kita dengan sempurnanya, ya, kita jalankan dengan hati yang ikhlas, jangan sampai dibumbui dengan dosa-dosa, ya. Allah yang maha mengetahui. Wa ma taf'alu min khairin, apa yang kamu kerjakan dari kebaikan, ya'lamullah, Allah yang tahu. Wa tazawwadu, maka berbekallah. Bekalnya apa? Paling bagus, ya. Fa inna khairaz zadi taqwa. Paling bagus bekal yang kita bawa untuk berhaji adalah takwa. Takwa itu apa? Takwa itu menjalankan semua perintah Allah, menjauhkan semua larangan Allah. Ini larangan yang susah nih. Itu yang paling bagus kita bawa pergi haji. Ya, benar-benar semua yang diperintahkan kita laksanakan, benar-benar semua yang dilarang, terutama maksiat, kita jauhkan sama sekali, baru dapat haji yang mabrur, ya. Kemarin wa an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala kanat al-qazu wa mijannatu wa dhul majazi aswaqan fil jahiliyah, ya. Hadis selanjutnya dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, dulu pada zaman jahiliyah ada pasar namanya pasar Uqaz, ada lagi pasar namanya pasar Mijannah, ya. Ada pasar lagi namanya pasar Dhul Majaz. Dhul Majaz di Mekah itu ada pasar-pasar namanya pasar Uqaz, pasar Dhul Mijannah, ya. Wa Mijannah dan pasar Dhul Majaz namanya, ya. Di situ setiap bulan haji, setiap pelaksanaan ibadah haji, pasar-pasar ini ramai karena orang datang dari seluruh penjuru dunia datang, semuanya mau berhaji. Walaupun zaman jahiliyah, jadi zaman jahiliyah itu haji ada, karena memang dari zaman Nabi Ibrahim dulu tuh mulainya, ya. Bahkan sebagian ulama mengatakan dari zaman Nabi Adam berhaji. Jadi Ka'bah itu udah dibangun, ya. Ka'bah itu malaikat yang bangun, sebagian ulama mengatakan demikian, ya. Karena dalam Al-Quran disebutkan inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah, ya, bahwa pertama kali rumah dibangun itu adalah itu yang ada di Mekah. Bakkah itu nama lain dari Mekah, Bakkah. Di Al-Quran Al-Quran itu menamakannya Bakkah, pakai B, bukan Makkah, ya, katanya Bakkah. Alladzi bi Bakkah mubarakah, yang penuh dengan keberkahan. Itulah Baitullah Ka'bah itu dia pertama kali dibangun. Kalau pertama kali dibangun berarti kan dari zaman Nabi Adam nggak ada. Nah, itu, ya. Jadi waktu Nabi Ibrahim itu bukan lagi membangun Ka'bah dia. Nabi Ibrahim itu bukan, tapi merenovasi Ka'bah. Karena dengan berjalannya masa itu akhirnya, ya, roboh Ka'bah itu, ya, tinggal puing-puing, tinggal pondasi-pondasinya saja. Maka pada waktu zaman Nabi Ibrahim baru diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya, ingatlah ketika Nabi Ibrahim yarfa'ul qawa'ida, ketika mengangkat, ya, artinya mendirikan qawaid itu ini karena pondasi, meninggikan pondasi, berarti pondasinya udah ada dari dulu. Nah, gitu, ya. Minal baiti wa Ismailu, dan bersama-sama dengan Nabi Ismail, berdua dia tuh yang merenovasi lagi
Ka'bah tersebut. Ya, maka kalau kita tawaf tuh di situ sebelahnya ada namanya Maqam Ibrahim. Maqam di situ bukan makam, bukan apa namanya, bukan makam kayak kita di sini, kuburan, bukan. Ya, maqam itu artinya tempat berdirinya Nabi Ibrahim waktu membangun kembali Ka'bah di situ. Ya, makanya disebut Maqam Ibrahim. Kalau kita perhatiin begitu di apa tuh, di tempatnya itu dalamnya kan telapak kaki. Nah, sebagian ulama mengatakan itu telapak kakinya Nabi Ibrahim nih, waktu mengangkat atau membangun kembali Ka'bah. Ya, jadi dulu pada zaman jahiliyah itu mereka ya berhaji walaupun jahiliyah. Makanya Ka'bah itu waktu Rasulullah SAW ya udah dewasa, dibangkit jadi Rasulullah SAW, di Ka'bah itu masih banyak berhala. Ya, bahkan di dalam Ka'bahnya itu masih ada seratusan berhala ditaruh di sana tuh, ada yang dari emas, ada yang dari perak, ada yang dari perunggu, ada yang dari macam-macam. Sampai akhirnya dibuang semuanya sama Rasulullah SAW. Ya, nah mereka datang ke situ, mereka tawaf, ada tawaf tuh, ada sa'i, tetap ya prosesnya seperti itu. Cuma dicampur dengan ya syirik-syirik itu, jadi menyembahnya bukan kepada Allah Subhanahu wa taala tapi kepada berhala-berhala yang ada di situ pada zaman jahiliyah. Ya. Jadi, nah, ketika banyaknya orang tersebut, maka berdirilah, terbukalah pasar-pasar. Kayak kita kan begitu, kalau gak ada acara, ya ada apa ya misalnya? Jadi pasar, namanya pasar kaget. Karena nggak selamanya, nggak sepanjang tahun, ya. Nah, dulu juga begitu. Pada waktu giliran haji itu setiap tahun orang datang dari mana-mana, mereka gelar lapak, gitu, lapak pada membuat ya pasar-pasar. Ada yang namanya pasar Ukaz. Pasar Ukaz itu pasar khusus buat menjual puisi-puisi. Jadi orang Arab dulu tuh dari zaman jahiliyah itu mereka sangat menghargai puisi, syair, bahasa Arabnya syair, ya. Bahasa Indonesianya namanya puisi. Orang bisa perang itu karena puisi. Ya, karena dia mencela misalnya kabilah tertentu, ya, golongan tertentu dengan puisinya. Itu sampai ada istilah mereka orang Arab itu bahwa puisi kami itu lebih tajam dari pedang kami. Ya, bayangkan Rasulullah SAW itu, ya, itu diserang dengan syair-syair, dengan puisi-puisi tersebut. Bahkan sampai Rasulullah sendiri itu dijuluki dengan penyair, kan? Dalam arti di situ bahwa kamu Muhammad bukan Rasul, bukan dari Tuhan, bukan mendapat wahyu, kamu ini penyair. Soalnya Al-Quran kok indah banget nih, ini apa susunan kata-katanya. Syair kan begitu, kan? Ujungnya kan sama semuanya, kayak pantun gitu, ujungnya sama semua. Al-Quran kan begitu. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Semuanya a gitu. Giliran yang i semua. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Ir semua. Ya. Jadi sampai Rasulullah dianggap penyair karena Al-Quran itu begitu indahnya syairnya. Itu penghinaan karena Rasulullah bukan penyair, itu karena Rasulullah itu mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang disebutkan tadi itu begitu indahnya itu Al-Quran itu bukan buatan Rasulullah SAW. Artinya pada saat itu
ya yang turun ataupun yang merebak pada saat zaman jahiliyah itu adalah puisi, sampai perjualbelikan, sampai digantung di Ka'bah. Jadi nanti ada perlombaan puisi dari semua jago-jago sastra orang Arab itu. Yang paling bagus syairnya, puisinya itu digantung di Ka'bah, ditempel di Ka'bah. Jadi orang semuanya jadi baca. Ya, ada terkenal di dalam sastra Arab itu namanya al-mu'allaqat as-sab'a. Al-mu'allaqat as-sab'a. Jadi ada syair-syair yang digantung, ada tujuh buah syair yang digantung di Ka'bah itu, ditempel di Ka'bah. Pakai pakai bingkai begitu ditaruh di Ka'bah. Itu syair yang paling, puisi yang paling hebat, yang memenangkan ya perlombaan puisi pada saat itu. Itu pasarnya namanya pasar Ukaz. Pasar Ukaz, ya. Kalau yang baca sirah, baca sejarah Islam itu nanti ketemu tuh kata-kata Ukaz, ya, di pasar-pasar tersebut. Fata'assabu ayyattajiru fil mawasim, ya, maka orang-orang yang udah pada muslim nih pada zaman Rasulullah SAW, ya, ketika pergi haji tersebut mereka pada takut jualan lagi, ya, pada takut berniaga, pada takut jual beli di dalam haji tersebut, karena pengennya benar-benar ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, nggak pakai diiming-imingi dengan sambil jualan, gitu, ya. Pada takut orang dulu semuanya itu. Fanazalat, maka turunlah ayat Al-Quran, laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum, ya. Jadi ayatnya mengatakan tidak apa-apa kamu sambil berhaji itu sambil berjualan, sambil berniaga, ya. Laisa 'alaikum junahun, itu artinya tidak apa-apa, tidak berdosa, ya. An tabtaghu fadlan, engkau mencari karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu artinya keutamaan, maksudnya adalah pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kita mencari rezeki, ya, mir rabbikum, dari Allah, dari Tuhan kamu, ya, fi mawasimil haji, di musim haji. Jadi artinya, ya, tidak apa-apa, boleh seseorang misalnya di dalam berhaji tersebut dia membawa barang, ya, untuk dijual di sana, tapi dulu itu biasanya adalah untuk bekal mereka. Dulu orang tua kita, kakek saya cerita itu, ayah saya juga pernah cerita bahwa mereka dari sini memang karena lama 6 bulan, ya, di kapal aja 2 bulan, pulang pergi 4 bulan di tengah laut. Ya, di sananya dari Mekah ke Madinah itu kan jauh, ya, sebulanan di sana, hampir 2 bulan di sana, 6 bulan kalau pergi haji itu. Jadi kalau kita bawa duit begitu, nah kurang entarnya. Jadi mereka bawa barang dari sini. Dulu kopernya itu namanya Sahara. dari kayu, kotak kayu begitu, diisiin apanya, barang-barang dari sini diisiin, yang di sana dijual mahal, gitu, ya. Jadi di sini dibeli murah, dibawa Sahara tersebut karena kapal laut, ya, bebas, nggak pakai timbangan, ya. Ya, nah itu sampai di sana mereka sambil berhaji sambil berjualan. Untuk apa? Untuk bekal dia, untuk makan dia dan seterusnya, gitu. Jadi kalau bawa di sini misalnya sekitar
Kalau uang sekarang ya sekitar 10 juta misalnya begitu, kalau dibawa barang harga 10 juta, sampai di sana kan bisa jadi 15 juta, bisa jadi 20 juta misalnya ya, 100% untungnya misalnya, itu bisa untuk hidup ya. Niat bekal kan niat kurang. Nah, niat bekal sebetulnya. Iya. Nah, di sini para ulama mengatakan bahwa ya, ayat ini itu ya memang hanya untuk, sebagian ulama mengatakan ya untuk menutupi bekal hidup nanti di sana selama berhaji tersebut ya, bukan mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Kalau mencari keuntungan sebanyak-banyaknya, kenapa sekalian, kenapa di sono gitu ya, kenapa nggak di sini? Karena biar betul-betul ikhlas hanya untuk berhaji ya. Dan di sana dulu kan memang lama, sampai 6 bulan tersebut. Sekarang orang cuma 40 hari. Iya, sekalipun nggak punya bekal pun dikasih apa namanya, uang, iya, living cost, iya. Itu kan maksudnya supaya kalau yang betul-betul pas mau haji nggak punya uang, nggak punya bekal atau bekalnya tipis ya, nah living cost itu bisa membantu dia, artinya ada gitu. Apa sekalian dagang di sana, nah gitu ya. Namun demikian, kalaupun masih ada yang berdagang nggak apa-apa gitu, asal jangan mengganggu ibadah hajinya, apalagi kalau sampai berbuat dosa. Dagangnya curang ya, dagangnya tapi curang, kan jadi dosa, ini nggak dapat haji mabrur, bentar ya. Rawahul Bukhari, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ada pertanyaan, silakan. Tentang pada kita mau berhaji baru dibayar, terus anak yang membayar juga pahala haji juga, atau banyak pahala itu untuk yang dibayarkan. Yang kedua tentang satu Quran, Al-Quran itu tidak tapi apa mengatakan seperti yang dibilang. Takdir itu diubah dalam bentuk menyatakan menghasilkan Al-Quran itu untuk dijadikan sebuah lagu. Apakah itu adalah yang tidak boleh dengan Al-Quran itu diubah sebuah lagu, padahal itu banyak orang yang Al-Quran dijadikan. Artinya kan, ya, terjemahnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tentang badal haji, ya sepakat para ulama bahwa yang membadalkannya pun itu mendapatkan pahala yang sama dengan pahala yang diberikan kepada yang dibadalin, gitu. Iya, hanya 2 kali. Nah, dia tetap mendapatkan pahala seperti pahala yang diberikan kepada orang yang dibadalkan tersebut. Tapi gunanya buat badalin apa? Oh enggak, buat badalin buat orang dia. Cuma pakai badan dia, gitu. Karena pakai badan dia dapat pahala persis sama seperti pahalanya orang yang dihajikan, gitu. Ya. Tapi harus dijaga betul iniannya, apa namanya, sahnya. Tadi itu supaya mabrur. Supaya juga yang dibadalkan itu dapatnya hajinya yang mabrur, gitu ya. Oke. Yang kedua, terjemahan Al-Quran terus dilagu-lagukan dan lain sebagainya, itu khilafiyah. Ada orang yang mengatakan supaya tambah indah ya dilagukan gitu, asal jangan dicampur dengan yang haram-haram. Paham ya? Ya. Jadi kalau sekedar dilakukan misalnya terus ya udah ya tidak menjadi apa-apa ya. Jadi apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada sapi jadi itu bagaimana haji pada
jika usia 7 tahun. Kapan usia anak itu sudah boleh berhaji? Jangan tadi boleh, tapi harus pulang kembali. Kemarin saya tahu, dan saya juga berhaji 4 tahun, di sana tidak bisa pada satu umur 10 tahun. Maksud saya, haji sebenarnya kunci bisa tahun, jadi kita umur 24 nih, 27 gitu. Jadi kalau misalkan 12 tahun baru datang, kita 34 atau 37. Lagi yang 40 dan 20 tahun. Iya. Itu baru jadi berapa usia 12 tahun yang ada di pemerintah kabupaten Indonesia itu baru disarankan mulai itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu aturan tadi itu. Karena situasinya, kalau sekarang orang juga udah pada baru lahir langsung didaftarkan, kan dia masuk antrian tuh. Tambah panjang jadinya, antriannya tambah panjang lagi, tambah banyak lagi. Ntar lah, tungguin lo kalau udah balik, udah 12 tahun, 9, 10 udah balik tentunya. Itu barulah. Nah ini pemerintah juga tambahin lagi jadi 12 lah gitu, supaya jangan terlalu panjang gitu. Kalau 12 kan tambah 30 aja masih 42, masih seger, masih kuat ke haji lah gitu. Jadi itu maksud saya itu aturan ya dari pemerintah sebagai ulil amr. Ulil amr itu kan harus diturutin juga gitu ya. Jadi adalah untuk supaya yang dewasa ini ya bisa melaksanakan haji lebih dahulu gitu. Iya, nggak ada, dalilnya nggak ada. Jadi kesepakatan ya MUI misalnya atau apa ya, itu yang sebagai aturan ya, bukan hukum. Kalau hukumnya ya kalau udah balik malam ini besoknya Arafah, jadi kita ajak ke Arafah besar gitu ya. Oke. Demikian pengajian pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan rezeki istimewa untuk bisa berhaji bagi yang belum, dan bagi yang sudah insya Allah bisa kembali lagi, bisa melaksanakan ibadah haji dan mendapatkan haji yang mabrur insya Allah. Alladzi laisa lahu jazaa'un illal jannah, yang tidak ada balasannya kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya arhamar rahim, ya arhamar rahim, ya arhamar rahim, farij 'alal muslimin ya ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.